Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Prapaskah yang keempat. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari,
Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Berkat dalam. Pada hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang keempat. Hari Minggu yang disebut juga Minggu Laetare. Artinya, dalam Minggu Laetare ini kita bersukacita karena sudah separuh jalan menjalani masa puasa dan pantang. Kita bersukacita karena kita sudah berhasil dalam perjuangan untuk mengutamakan kehidupan rohani daripada kehidupan duniawi sampai pertengahan masa Prapaskah ini. Minggu Laetare mengingatkan kita bahwa masa Prapaskah merupakan simbol perjuangan kita di dunia untuk mencapai sukacita abadi yang dilambangkan dengan Paskah. Sukacita abadi kita peroleh berkat kehidupan, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu, Minggu Laetare atau Minggu Sukacita ini memberikan kepada kita semua semangat untuk menyelesaikan masa Prapaskah ini dengan sukacita rohani yang besar. Walaupun penderitaan dan kesulitan dalam perjuangan kita untuk menyelesaikan masa Prapaskah ini tidak sebanding dengan sukacita abadi, yaitu sukacita Paskah. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, bertepatan dengan hari sukacita ini, kita dihantarkan dengan sebuah bacaan mengenai Yesus menyembuhkan orang buta. Kita tentu bersukacita bersama orang buta tersebut karena kemurahan dan belas kasih oleh Yesus, ia akhirnya disembuhkan. Dengan kuasa penyembuhan, orang buta tersebut akhirnya dapat melihat dan ia tidak segan-segan untuk menggambarkan sukacita tersebut kepada semua orang. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, bertepatan dengan masa Prapaskah ini, kita diajak untuk puasa dan bermati raga. Kita diajak untuk merasakan penderitaan bersama dengan Kristus, yakni dengan berpuasa. Tetapi kembali kita melihat kisah penyembuhan orang buta pada hari ini. Ia mengalami penderitaan, yakni kebutaan sejak lahir. Ia tidak dapat melihat. Belajar dari orang buta ini, kita berpantang dan berpuasa tentu tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh orang buta tersebut. Tetapi karena ada pekerjaan Allah yang dinyatakan, maka pada akhirnya ia dapat melihat. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, dalam bacaan Injil kita dapat berefleksi bersama, apakah saya seperti orang buta yang beriman dan menggambarkan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, banyak kesempatan kita mendapatkan kasih karunia Allah yang besar. Kita menjadi orang yang hebat, sukses, menjadi orang yang dipercayakan. Tetapi karena kesombongan, kita tidak menyadari bahwa semua itu adalah karunia Allah yang Ia limpahkan kepada kita. Kita malah mengatakan bahwa itu adalah kerja keras saya. Semuanya itu bukan dari siapapun. Keangkuhan dan kesombongan yang dimiliki oleh kita
Itulah yang menjadikan kita melupakan Allah. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Apakah kita saat ini merasa sombong dengan kehebatan yang kita miliki? Belajar dari orang buta ini, kita perlu rendah hati dan menjauhkan diri dari kesombongan dan keangkuhan. Jika kita masih merasa hebat di hadapan Allah, tentu kehebatan yang kita miliki sekarang pasti akan diambil kembali olehnya. Belajarlah untuk tetap rendah hati dengan kehebatan-kehebatan yang dimiliki. Yakin dan percaya kuasa Allah senantiasa selalu menyertai kita. Allah senantiasa memberikan sukacita yang besar dan menjauhkan kita dari penderitaan yang kita alami. Sukacita Allah akan selalu diam dan menetap dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putra-Mu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.